kulturnya agama yang batil, selalu mereka menganggap bahwasanya Allah itu memiliki keturunan dan diperanakan. Itu kulturnya agama batil. The name of the Samad is an idol, and then you call Allah is a Samad. Isn't it obvious? Here we go. He is Samad. They called him Samad. Do you see it? This is the book of Ibn Kathir. Translated. Huh? Translated. I did. Here we go. This is Google translation. It's cheaper Google translation. Leave Islam right now. Be a man. Ahad is the same as a Samad. Isn't it the verse says, Qul huwa Allahu Ahad, Allahu Samad? Allah is Ahad, Allah is the Samad. Samad is an idol. They were worshipping idol, and his name is Samad. Muhammad ibn Ishaq and others, they mention the following, that they worship an idol and the name of the idol is a Samad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini, kita akan melihat makna atau tafsir nama Allah As-Samad dalam surat Al-Ikhlas. As-Samad berasal dari kata samada yang berarti menuju kepada, atau menyengaja. Dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, karya Ibnu Katsir, disebutkan beberapa perkataan ahli tafsir mengenai nama Allah As-Samad, yakni sebagai berikut. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa maksud As-Samad adalah bahwa seluruh makhluk bersandar bergantung kepadanya dalam segala kebutuhan maupun permasalahan. Ikrimah juga mengatakan bahwa As-Samad adalah yang tidak mengeluarkan sesuatu pun darinya, semisal anak, dan tidak makan. Ar-Rabi bin Anas mengatakan bahwa As-Samad adalah tidak beranak dan tidak diperanakan. Beliau menafsirkan ayat ini dengan ayat sesudahnya. Teman-teman, Syekh Abdurrazak bin Abdul Muhsin berkata, apabila seorang hamba telah mengetahui bahwa Allah tersifati dengan kesempurnaan dan kemuliaan, dan bahwasanya Allah Ta'ala tidak ada sesuatu pun yang berada di atasnya, tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkannya, dan Allah adalah tempat bergantung dan berlindung semua makhluk, tidak ada tempat berlindung dan keselamatan, kecuali kepadanya, dialah satu-satunya tempat manusia lari, dialah satu-satunya tempat bergantung semua makhluk dalam meminta kebutuhan dan keperluan mereka, maka wajib untuk dia tidak berlindung, kecuali kepada Allah saja, dan tidak meminta kebutuhan kecuali kepadanya, juga tidak bertawakal kecuali hanya kepadanya. Dalam Quran Surat An-Naml ayat 62 Allah berfirman, atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu, manusia, sebagai khalifah di bumi. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Demikian sedikit penjelasan dari ulama terkait nama Allah As-Samad. Selanjutnya teman-teman marilah sama-sama kita saksikan penjelasan ulama berikut ini. Bahwasanya surat Al-Ikhlas ini mempunyai sebab turunnya surat ini. Disebut dengan apa? Asbabun nuzul. Riwayat Imam Ahmad dari satu riwayat Ubay bin Ka'ab, maka sesungguhnya orang-orang musyrik itu berkata kepada Nabi, ya Muhammad unsub lana rabbaka, yaitu adalah mereka mengatakan kepada Muhammad, ya Muhammad unsub lana rabbaka, berikan nasab kepada kami tentang Tuhan, tentang Rabb yang kamu sembah. Jadi mereka mencoba untuk meruntuhkan keyakinan, yaitu adalah orang-orang para sahabat, ketika mereka mendapati celah bahwasanya Rabb yang disembah oleh Muhammad dan disembah oleh para sahabat saat itu adalah Rabb yang tidak punya asal usul. Sebagaimana kita harus paham ya, kulturnya agama yang batil, selalu mereka menganggap bahwasanya Allah itu memiliki keturunan dan diperanakan. Itu kulturnya agama batil. Makanya kita lihat bukan hanya Nasara yang meyakini bahwasanya Allah itu punya anak yang bernama Isa, tetapi Yahudi pun kemudian mereka meyakini bahwasanya Allah itu punya anak namanya siapa? Uzair. Ya, jadi orang Yahudi pun mereka meyakini bahwasanya Allah itu punya keturunan itu yang bernama Uzair menurut orang Yahudi. Bahkan kemudian orang musyrikun pun meyakini bahwasanya Allah itu memiliki keturunan. Makanya mereka sebut dengan siapa itu? Malaikat itu anak putri dan putri-putrinya Allah, itu menurut orang-orang musyrikun. Di situ kita paham seluruh agama yang batil selalu menempatkan Allah itu memiliki keturunan dan Allah itu diperanakan. Itu agama-agama yang batil. Makanya Islam itu berbeda dengan Yahudi, berbeda dengan Nasara, berbeda dengan musyrikun. Bahwasanya Islam berkeyakinan ketika beriman sama Allah, beribadah kepadanya, kita hanya beribadah kepada Rabb yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, membebaskan semua peribadatan yang batil yang ditujukan kepada selain Allah. Itulah Islam.
Qul huwallahu ahad, katakan hanya Allah yang esa. Sudah, berarti jangan katakan yang lain-lain. Komit dengan tauhid itu. Komit dengan keislaman kita. Jaga betul dengan baik. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Serahkan semua urusan kepada Allah. Ada masalah, minta sama Allah, berdoa. Sakit, berdoa sama Allah. Punya persoalan, gantungkan diri kepada Allah. Ikhtiar. As-Samad itu artinya apa? Tempat Allah itu tempat bergantung setiap makhluk. Berarti kita semuanya butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Rizki kita butuh pada Allah. Ya, untuk lancarnya urusan kita butuh pada Allah. Untuk sembuh dari penyakit kita butuh pada Allah. Untuk segala sesuatu kita butuh pada Allah Subhanahu wa taala, bergantung pada Allah. Nanti setelah itu dilanjutkan Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak memiliki anak, tidak memiliki anak. Lam yalid, Allah itu tidak melahirkan, walam yulad, dan juga tidak berasal dari yang lainnya. Banyak di antara kita yang membaca Qul huwallahu ahad, namun dia kurang paham betul tentang makna As-Samad. Di antara nama-nama Allah yang terindah adalah As-Samad. As-Samad secara bahasa kembali kepada dua makna, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Faris dalam Mu'jam Maqayisil Lughah. Yang pertama maknanya al-qasd, yaitu tujuan. Yang kedua maknanya adalah suatu yang salb, suatu yang kokoh dan kuat. Dan ini sama dengan makna secara istilah, secara terminologi tentang makna As-Samad. Kalau kita kembali kepada penafsiran para salaf tentang makna As-Samad, maka semuanya kembali kepada dua makna secara bahasa ini. Di antara tafsiran para salaf, yang dimaksud dengan As-Samad, yaitu alladzi tasmudu ilaihi al-khalaiqu kulluha bihawaijiha, yaitu zat yang seluruh makhluk menuju kepadanya untuk menyampaikan hajat-hajat mereka. Dan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk meminta hajatnya kepada Rabbul Alamin, karena Allah adalah As-Samad. Dia huwa yut'imu wa la yut'am. Allah Subhanahu wa taala yang memberi makan dan Allah tidak dikasih makan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Aku tidak butuh mereka memberi makan kepadaku. Oleh karenanya, zat yang memiliki rongga, yang butuh energi, yang butuh makan dan minum, maka itu adalah zat yang penuh dengan kekurangan. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak butuh makan dan tidak butuh minum, karena Dia adalah Maha Kaya dan tidak membutuhkan makhluknya sama sekali. Di antara makna As-Samad, al-baqi ba'da khalqihi, yang itu tetap kekal setelah makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Seluruh yang ada di alam semesta akan fana, akan binasa, akan sirna. Yang tersisa hanyalah wajah Rabbmu yang penuh dengan kemuliaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah dalam hadisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Allah, "Huwal awwalu wal akhir." Dialah Allah yang Maha pertama, wal akhir, dan Maha terakhir. Dan al-akhir adalah alladzi la ba'dahu syai', tidak ada sesuatu pun yang setelah Allah, Dialah yang Maha terakhir. Kemudian di antara makna As-Samad, sebagaimana penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, As-Samad huwa sayyid alladzi kamula fi su'dadihi. Dialah pemimpin yang sempurna dalam kepemimpinannya. Asy-syarif alladzi kamula fi syarafih. Dialah yang mulia, yang sempurna dalam kemuliaannya. Al-hakim alladzi kamula fi hikmatihi. Dialah yang maha bijak, yang sempurna dalam kebijakannya. Al-alim alladzi kamula fi ilmihi. Dialah yang maha mengetahui, yang sempurna dalam ilmunya. Intinya Allah maha sempurna dalam segala sifat-sifatnya. Seluruh sifat kesempurnaan, maka yang paling sempurna adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah makna As-Samad yang hendaknya diketahui oleh seorang muslim tatkala dia membaca Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pepatah kita, tak kenal maka tak sayang. Seorang ingin mencintai Allah Subhanahu wa taala, ingin semakin khusyuk dalam salatnya, ingin semakin tentram dalam baca Al-Qur'annya, maka dia berusaha mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nama Allah As-Samad.